Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, teman-teman senasib seperjuangan. Ini saya sudah berada di kawasan Kedung Boto, dan di sini saya akan bercerita tentang legenda Putri Pingitan yang saya awali dari Kedung Boto atau di kawasan batu-batu bahan atau batu megalitikum. Baik teman-teman seperjuangan, saya mulai saja. Pada zaman dahulu diceritakan bahwa ada suatu kampung namanya Kampung Nasri, yang mana di kampung itu ada satu warganya, Mbok Rondo, yang mempunyai putri cantik. Tapi putri tersebut selalu dipingit, tidak boleh keluar rumah, dalam artian di rumah saja ya. Tapi bukan dikurung, melainkan putri itu sendiri yang tidak mau keluar. Padahal orangnya sangat cantik konon katanya ya. Kemudian putri tersebut selalu dilamar oleh beberapa pemuda yang tampan, pemuda kaya juga dari zaman dahulu, dari pangeran-pangeran dari kerajaan ya. Tapi selalu menolak dengan alasan katanya dia mempunyai kelainan. Tapi dia tidak mengatakan seperti itu ya, yang jelas dia menolak setiap lamaran dari pemuda. Kemudian pada suatu hari ada Pangeran Sambong. Baik teman-teman, saya sambil berjalan untuk menuju ke Kedung Boto ya, supaya terlihat batu-batu megalitikum atau batu bahan ya. Pada suatu hari dia dilamar oleh Pangeran Sambong, saudara-saudara. Dia menolak, tapi Pangeran Sambong selalu memaksa. Sebenarnya juga ditolak Pangeran Sambong itu ya, tapi Pangeran Sambong selalu memaksa, harus mau. Kemudian Putri Pingitan membuat sayembara. Konon katanya kalau Pangeran Sambong bisa membuatkan jembatan di Kedung Pingit yang menghubungkan ujung negara sampai ke Wonobodro. Akhirnya Pangeran Sambong merasa dirinya mampu karena mempunyai teman atau Balakrama dari bangsa jin ya. Akhirnya dia menyanggupi. Nah ini Kedung Boto teman-teman. Diawali dari sini. Akhirnya Pangeran Sambong menyanggupi, lalu dibuatlah jembatan yang menghubungkan dari ujung negara sampai ke Wonobodro. Hanya satu malam katanya harus jadi ya. Dimulailah pembuatan jembatan itu tadi. Dan akhirnya karena Putri Pingitan takut kejadian akan dilamar oleh Pangeran Sambong, pada suatu malam menjelang pagi Putri Pingitan menyuruh orang-orang Kampung Nasri itu tersebut. Orang-orang Kampung Nasri disuruh untuk kalau bahasa Jawanya itu menggelar kain merah ya, seperti layar tancap itulah. Dijembrenglah itu kain merah sepanjang sungai di sebelah timur jembatan itu tadi. Kemudian di sebelah timurnya dikasih lampu templok kalau zaman dulu ya, lampu templok. Lalu dilihat dari barat kan seperti matahari terbit teman-teman. Lalu yang membantu Pangeran Sambong membuat jembatan itu tadi pada melihat, karena orang-orang Nasri juga membangunkan semua ayam-ayam yang di kandang itu ya, dibangunkan sehingga ayam-ayam pada berkokok. Dikiranya sudah pagi teman-teman. Akhirnya jembatan yang dibangun di Kedung Pingit itu ditinggalkan begitu saja oleh para pembantunya Pangeran Sambong itu tadi, karena dianggapnya sudah pagi. Bubarlah semua itu para pembantunya Pangeran Sambong. Padahal sudah hampir jadi teman-teman.
di Kedung Pingit itu sudah terbentuk semacam pondasi kanan kiri, sehingga sungai yang tadinya lebar sudah menyempit. Ya, sudah menyempit. Kenapa saya ngambil dari Kedung Boto? Karena Kedung Boto ini adalah batu bahan bangunan dari jembatan itu tadi, teman-teman. Inilah bahan-bahan yang dibikin jembatan. Ya, diusung ke sana. Sebenarnya tidak jauh, teman-teman. Dari Kedung Boto sampai Dung Pingit yang dibuat jembatan itu tidak jauh. Walaupun meliputi ada Dung Rejoso, Dung Panas, dan Dung Bango. Ini sungainya itu cuma memutar di sekitaran sini aja, melingkari gunung-gunung. Kemudian tidak jadi. Akhirnya Pangeran Sambong marah, teman-teman. Pangeran Sambong marah karena jembatan itu tidak jadi. Karena dikira sudah pagi. Ternyata belum pagi, masih malam, teman-teman, karena dipalsu atau dimanipulasi oleh orang-orang Nasri itu tadi ya. Pakai kain merah dan lampu templok itu tadi. Sehingga kelihatan sudah pagi. Dikiranya matahari sudah terbit ya, teman-teman. Ini batu bahan di Kedung Boto, teman-teman. Bentuknya aneh, unik, bentuknya pesagi semua seperti ini. Undak-undakan seperti batu yang disusun rapi. Ya. Ini yang diusung ke sana untuk membuat jembatan. Tapi tidak jadi. Akhirnya Pangeran Sambong marah, teman-teman. Di situ Pangeran Sambong marah, teriak karena tahu yang membuat seperti itu adalah orang-orang Nasri tersebut. Kemudian Pangeran Sambong pada waktu itu mengutuk kepada orang-orang Nasri dalam bahasa Jawa, "Hei wong Nasri, kurang ajar sampan podo. Muga-muga kampungmu bubar tadi, kampung Nasri iki." Ternyata benar, teman-teman. Pada keesokan harinya warga di kampung Nasri tersebut bubar, dan konon katanya sekarang menetap di daerah Kabupaten Batang yang dinamakan Kampung Dinasri. Tahu kebenarannya itu benar atau tidak, tapi itu cerita dari nenek moyang kami. Saya pun tidak mengarang sendiri, teman-teman. Saya juga kalau menjelang tidur itu zaman dulu saya dikasih dongeng seperti itu dari bapak saya, mendiang bapak saya ya. Kalau teman-teman ingin tahu, mendiang bapak saya adalah Bapak Ramadi bin Tasman. Di Kedung Sekok itu keluarga saya itu keluarga besar. Karena ada urut-urutannya dulu dari Mbah Lurah Tarnyan. Ya. Baik, kembali ke Pangeran Sambong yang marah, teman-teman. Akhirnya dikutuklah orang-orang Nasri itu, kemudian bubar dari kampung Nasri tersebut. Dan waktu mengutuk itu, dia posisinya ada di sebelah barat jembatan yang dibangun tersebut, teman-teman. Di situ dia merenung ngalamun, atau di bahasa Jawa kan, kalau bahasa kampung saya itu mango-mango. Di situ mango-mango, tertegun, terdohong. Di situ mango-mango. Dan akhirnya di tempat Pangeran Sambong mango-mango itu, dia berkata atau bersabda, kalau bahasa Jawane yo, seksenono wong-wong kabeh, tempat iki sing tak ida iki tak arani Dung Bango. Begitu, teman-teman, katanya. Ya. Terbentuknya Kedung Bango itulah adalah sabda dari Pangeran Sambong, bahwasanya saksikan wahai orang-orang yang di sini, bahwa tempat ini saya namakan Kedung Bango. Nanti saya akan liput di sana, teman-teman. Ya. Ini adalah batu bahan yang disebut Kedung Boto ya. Kedung Boto. Lah ini, teman-teman. Lihat. Kedung Boto. Kemarin saya sudah liput mengenai lokasi ya. Lokasi. Akhirnya bubar ya, teman-teman ya. Dari orang-orang Nasri tersebut bubar.
karena dikutuk oleh Pangeran Sambo. Alasannya kenapa kok Putri Dongbingit, Putri Pingitan itu selalu menolak lamaran dari pemuda apa yang ada kekurangan apa di dalam tubuhnya? Baik, nanti saya ceritakan di part selanjutnya ya teman-teman. Saya akan langsung ke Dongrejoso. Itu juga di sana penyimpanan bahan-bahan untuk membuat jembatan di Kedung Pengit yang menghubungkan dari Ujung Negoro ke Wonobodro. Baik teman-teman, kita lanjutkan nanti ceritanya di Dongrejoso. Teman-teman boleh simak untuk part 2 ya. Ini saksikan dulu batu-batu yang sangat unik seperti ini. Ini teman-teman, itu sungainya dan kedungnya itu Dongboto. Dulu saya sering menjalaikan di situ, ikannya banyak teman-teman. Tapi sekarang saya tidak berani, itu airnya keruh sekali ya. Karena di bagian selatan selalu hujan, walaupun di sini jarang hujan teman-teman. Ini posisinya di Desa Kedung Segok, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang teman-teman. Saat ini saya meliput Bapak Lurahnya Kedung Segok adalah Pak Rosbat. Ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Saya kira cukup sekian, nanti disambung ke Dongrejoso. Oke, kita sambung ke Dongrejoso teman-teman. Kita akan berjalan ke Dongrejoso ini ya. Oke, kita sambung ke sana lagi.